Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Baik. Alhamdulillah, ya baik. Oke, hari ini jika sesuai jadwal itu adalah pembahasan materi tentang NIB ya. Oke, karena disesuai jadwal juga sebenarnya mengisi adalah dari tim SPW Jawa Barat, akan tetapi setelah koordinasi kemarin malam dari tim SPW meminta untuk agar saya menggantikan. Jadi karena itu di sini saya langsung saja untuk share screen materi ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, teman-teman dimohon untuk stay Zoom sampai akhir acara ya, karena nanti itu akan ada link presensi gitu. Jadi nanti teman-teman yang bisa hadir pada Zoom ini bisa terekap di form presensi. Oke, hari ini kita akan belajar NIB. Jadi apa sih kepanjangan dari NIB gitu ya? Jadi NIB adalah nomor induk berusaha. Nah, untuk pembahasan hari ini, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, itu kita akan membahas terkait penjelasan dari NIB sendiri. Kemudian kita di sini nanti akan bahas kenapa kita perlu NIB, terus di mana caranya, di mana kita bisa urus NIB, kemudian siapa yang bisa daftar NIB, bagaimana mengurus NIB dan simulasi pendaftarannya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa disiapkan device dan juga identitas berupa KTP ya. Oke, untuk yang pertama, jadi di sini ada penjelasan dari NIB. NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Nah, terus kenapa sih kita perlu NIB gitu ya? Karena NIB itu adalah kebijakan baru dari pemerintah untuk memudahkan pengusaha dalam mengurus dan mendapatkan izin usaha. Nah, untuk dasar hukum yang sesuai dengan NIB ini ada di yang pertama itu ada di Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Kemudian ada juga di Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semua nantinya bisa buat NIB, itu usahanya teman-teman secara tidak langsung sudah menjadi legal seperti itu. Nah, perlu diketahui juga ya kalau misalkan kita sebagai penduduk itu punya KTP. Nah, tapi kalau misalkan usaha itu punya NIB. Nah, itu NIB itu adalah identitas dari seorang pelaku usaha begitu. Nah, terus di sini juga ada penjelasan lagi ya manfaat dari NIB gitu. Selain kita nanti bisa dalam membuat NIB itu kita bisa juga dapatkan yang namanya tanda daftar perusahaan atau TDP. Kemudian ada angka pengenal impor. Kalau misalkan teman-teman mau impor ya. Terus di sini juga ada akses kepabeanan. Nah, terus di sini juga teman-teman waktu TDP itu bisa juga daftar terkait NPWP, badan ataupun perorangan, kemudian ada juga RPTKA, yaitu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, ada juga bukti pendaftaran kepesertaan BPJS, terus notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal atau izin usaha, misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan, atau ini ya, surat izin usaha perdagangan. Oke, nah untuk selanjutnya, di mana kita bisa mengurus NIB. Nah, untuk mengurus NIB sendiri, kita di sini banyak sekali tempat-tempat ya. Yang pertama, para pelaku usaha itu bisa daftarkan melalui OSS atau Online Single Submission.
kemudian bisa juga perizinan tunggal, kemudian pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau juga bisa mengunjungi https://www.kss.go.id. Nah, terus di sini dijelaskan siapa saja yang bisa mendaftar NIB via OSS. Nah, itu ada 12 pelaku usaha gitu. Ada perorangan sampai dengan persekutuan perdata gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita langsung praktik ya cara buat NIB-nya gitu. Jadi teman-teman bisa sambil siapkan device-nya atau juga bisa siapkan identitasnya berupa KTP karena di sini nanti kita saat daftar itu diperlukan data-data seperti NIK seperti itu. Oke, mungkin sebelum ke praktiknya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman terkait materi NIB? Izin Bu, saya. Siap, Ibu. Ya, Ibu, terima kasih. Mohon maaf Bu, jika ada peserta yang belum mempunyai KTP, bagaimana? ini udah. Apakah bisa menggunakan KTP orang tuanya orang tua atau gimana ya Bu? Mohon infonya Bu. Terima Baik. kasih. Kalau dari saya, biasanya itu teman-teman yang belum punya KTP memang pinjam KTP orang tua untuk mendaftarkan usahanya, gitu ya. Atau mungkin ada jawaban lain dari Pak Dadan. Halo Pak Dadan, apakah hadir? Ada Mbak Hanifa. Siap. Sudah ada suara saya, Mbak? Sudah, Pak. Iya, baik. Baik, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, terkait tadi yang disampaikan Mbak Hanifa, sudah cukup jelas ya bahwa NIB ini adalah KTP-nya wirausaha. Jadi salah satunya adalah NIB ini ruang diskusi akan ditutup 55 detik. Ya, berkaitan dengan NIB ini, salah satunya adalah sebagai bentuk pintu awal tatkala Bapak Ibu anak-anak sekalian akan membuat sebuah usaha. Jadi sekarang semua proses perizinan melalui yang namanya proses penerbitan NIB terlebih dahulu. Jadi yang namanya nanti ke BPOM, PIRT, kemudian untuk peminjaman dana, KUR dan sebagainya lewat yang namanya NIB ini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah hal yang harus pertama kali dipahami dalam pembuatan NIB adalah bagaimana kita memilih yang di stop dulu ya. Mohon maaf terhadap bidang lomba metaverse ya. Sebentar ada kendala teknis. ini room yang mana ya, Mas? Breakout room-nya terhenti Pak Dadan. Sebentar Pak, ada kendala teknis Pak. Oh iya. Saya langsung pindah lagi presentasi, langsung pindah ke sini ya. Lagi di SPW. Siap. Roomnya muncul ya, Mas? Pak Jul. Halo.
Oke, baik. Pak Dadan mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Udah di roomnya ya ini? Sudah, Pak. Siap. Ya, baik. Tadi udah pengantarnya dari Mbak Alif. Sekarang kita langsung praktek atau gimana, Mbak? Rencananya? Iya, Pak. Pengantar dari Pak Dadan sudah cukup atau ada tambahan? Oke, di saya sih cukup tadi, jadi penguatan saja. Yang terpenting adalah satu, saat pemilihan dari KLBI-nya itu harus betul-betul dipastikan bahwa usahanya cocok dan sesuai, gitu ya. Yang kedua, pada saat karena KBLI ini bisa diupdate ya, jadi Bapak Ibu bahwa ruang lingkup KBLI ini bisa ditambahkan. Cukup satu nomor KBLI, tetapi ruang lingkupnya bisa bertambah sesuai dengan pertumbuhan dari usahanya. Jadi kalau nanti ternyata skupnya ada yang tidak masuk, maka caranya adalah bukan mengganti, tapi menambahkan lingkup KBLI-nya seperti itu, ya. Dan untuk mempercepat prosesnya, maka yang harus dicari adalah KBLI-nya dulu terlebih dahulu. Jadi harus hafal betul bisnisnya apa, kemudian usahanya apa, kemudian skupnya seperti apa, begitu. Begitu Mbak Anifa, kita akan langsung saja ke KBLI dulu ya. Ya, baik, Pak. Silakan Mbak Anifa. Baik. Jadi untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu, di sini kita akan memilih KBLI terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, KBLI ini mempermudah pelaku usaha untuk menentukan kategori bidang usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, gitu. Nah, karena di KBLI di sini ini banyak sekali poin-poin ya, ada dari poin A hingga poin U gitu. Nah, di setiap poin-poin ini sendiri nanti itu masih ada turunannya gitu. Misalkan ini di sini kita pilih yang poin C, itu kan ada industri pengolahan. Nah, terus di sini di industri pengolahan sendiri juga masih banyak sekali turunannya. Ada industri makanan, industri minuman, tekstil, pakaian jadi, dan sebagainya. Begitu juga dengan poin-poin yang lain. Sebenarnya untuk lebih mudahnya kita bisa cari di sini, karena di sini ada pencarian ya. Tapi biasanya ini tuh ada agak sedikit kendala gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa di live search ini, bisa langsung ke memilih yang ada di sini gitu. Kita coba yang ada di sini terlebih dahulu. Misalkan nah, kalau misalkan kita ketikkan kata kunci di sini, itu akan langsung muncul ya. Di sini banyak sekali yang berkaitan dengan kata kunci kita. Itu di sini teman-teman harus pilih yang sesuai dengan usahanya masing-masing. Gitu. Misalkan di sini saya cari yang makanan kering. Nah, di sini masih banyak sekali makanan kering itu ada pengawetan buah-buahan dan sayuran, ada juga yang produk roti dan kue, terus kemudian yang lain gitu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa cari nomor KBLI-nya dulu disesuaikan dengan usahanya masing-masing. Nah, terus bagaimana caranya kalau misalkan kita memilih yang ada di sini ya. Misalkan di sini saya itu jualan pakaian gitu. Nah, saya pilih yang ini, industri pengolahan. Terus kemudian saya pilih yang ini, pakaian jadi.
Nah, terus waktu kita pilih pakaian jadi pun di sini masih banyak sekali turunannya gitu. Apakah pakaian jadi dan perlengkapannya bukan dari kulit berbulu, ataukah dari kulit berbulu, ataukah merupakan rajutan dan sulaman atau bordir gitu. Nah, karena saya yang ini, jadi saya pilih ini ya. Terus kemudian di sini masih ada turunannya lagi gitu. Apakah bukan penjahitan dan pembuatan pakaian, atau penjahitan dan pembuatan pakaian gitu sesuai pesanan, atau industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil gitu. Nah, kalau saya lebih sesuai yang ini. Nah, terus selanjutnya di sini akan ada turunannya lagi ya. Nah, kita pilih yang paling sesuai, apakah dari tekstil atau dari kulit gitu. Kalau saya lebih ke ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka didapat bahwa nomor KBLI kita, nomor KBLI saya adalah 1411 gitu. Itu adalah nomor KBLI yang sesuai dengan usaha saya, begitu. Nah, jadi teman-teman di sini bisa cari nomor KBLI yang sesuai dengan usaha masing-masing ya. Untuk linknya ini nanti saya akan share di kolom chat. Nah, itu link yang ada di kolom chat bisa diakses oleh teman-teman. Jadi sekarang teman-teman cari nomor KBL-nya terlebih dahulu. Saya beri waktu hingga pukul 10 kurang 10 menit. Diinfokan sekali lagi ya teman-teman, untuk link dari website KBLI sudah saya kirimkan di kolom chat. Kemudian teman-teman di sini bisa pilih nomor KBLI yang sesuai dengan usaha masing-masing terlebih dahulu. Saya tunggu hingga
pukul 9 lebih 50 menit. Setelah itu nanti kita akan praktik cara membuat NIB. Terima kasih. Bagi teman-teman yang sudah dapat gambar KBLI-nya, bisa disimpan terlebih dahulu ya. Untuk Ibu Alia, itu ada kendala gangguan gimana ya? Loading terus atau bagaimana? Loading mulu Kak, nggak bisa masuk-masuk. Mungkin bisa dicoba pakai device lain. Sebentar Kak.
Maaf Bu, mau tanya. Iya, Pak. Halo. Iya mau tanya Ibu. Iya, Pak. Gimana, Pak? Iya, ini tadi kan keputus Bu saya Bu tiba-tiba tuh ya. Nah Mm-mm. ini maksudnya kita disuruh mencari KBLI dengan kode atau bagaimana maksudnya Bu? Mohon penjelasan lagi Bu. Oke. Jadi sebelum kita praktik membuat NIB, itu kita perlu Mhm, yang namanya KBLI, Bapak. Jadi di sini kan mhm, KBLI itu nanti berupa nomor ya, nomor yang sesuai dengan kategori usaha kita gitu. Nah, jadi mhm, Bapak mhm. di sini cari dulu nomor KBLI yang sesuai dengan usaha Bapak, begitu. Carinya di mana Bu? Di eh, link yang sudah saya bagikan di kolom chat, Pak. Apakah ada? Oh iya oke. Oke siap Oke, nanti saya lihat Bu ya. Iya. siap, Makasih Pak. Bu. Iya. Sama-sama. Mohon di-share lagi Bu ya. Linknya itu ya. Di saya kok nggak ada. Mohon di-share lagi Oke, Pak. linknya. Ya di-share lagi Bu ya. Linknya ya.
Assalamualaikum. Iya, Ibu. Izin bertanya, kalau NIB-nya buat satu produk atau bisa 2 produk? Untuk KBLI. Oh, KBLI. KBLI itu hanya untuk satu jenis usaha itu. Oh iya. Jadi Bu, kalau misalkan nanti pada saat membuat NIB-nya, misalkan peserta didik itu kan melakukan jenis usahanya itu 2 produk makanan. Ada yang basah dan ada juga yang kering. Nah, nanti kalau misalkan untuk mendaftarkan NIB-nya, apakah NIB itu untuk satu produk saja atau satu NIB untuk beberapa produk, Bu? Seperti yang dijelaskan Pak Dadan tadi ya, bahwa kalau misalkan kita ada produk itu bisa ditambahkan jenis KBLI-nya di NIB. Oh iya. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu maaf, izin bertanya. iya Bu. Jika tidak mendaftarkan NIB itu boleh apa tidak ya, Bu? Sama seperti BMC kemarin ya Bu, kalau NIB itu merupakan salah satu ini nanti dimasukkan ke dalam portofolio Bu. Jadi untuk NIB sendiri nanti ada penilaiannya Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Kak, bisa nanya? Iya, Ibu. Kak, mau nanya, kalau misalnya produk yang dijualnya itu terdiri dari 3 macam, apakah nanti KLC-nya tiga-tiganya atau gimana? Atau salah satu aja? Baik, mungkin bisa kita tanya langsung ke Pak Dadan ya. Pak Dadan masih hadir, Pak? Halo, Pak Dadan, dengar suara saya? Karena kebetulan yang anak kami itu yang dijual itu selain makanan, ada fashion juga, ada jasa servis juga gitu. Terima kasih Kak. Coba sekali lagi Pak Dadan, apakah dengar suara saya? Iya, agak ini sinyalnya Mbak Nipa. Saya klub terus. Oh, iya. Keluar masuk. Gimana diulang pertanyaannya, Kak? Oke, jadi ada pertanyaan, Pak. Kan itu satu anak ada yang menjual 3 produk gitu. Nah, di NIB-nya itu nanti bisa
satu produk aja atau 3 produk itu dimasukkan dalam NIB, Pak? Untuk kualifikasinya itu kan rumpun ya. Kalau dia misalkan skupnya bikin produk, berarti produknya bisa macam-macam, kuehnya, jenisnya. Kemudian kalau misalkan ini penjualan langsung, buka toko, berarti dalam toko itu banyak produknya. Gitu. Jadi sebetulnya dilihat dari klasifikasi dari KBLI-nya, begitu. Jadi kalau anak-anak ternyata satu bagian, misalkan bikinnya kuehnya macam-macam, berarti bisa satu KBLI nomornya, begitu Pak Anifa. Terus tadi ada saya menyimak, Pak, gimana kalau nggak bikin ya NIB, gitu ya? Dengan kegiatan justru ini adalah bagian dari proses hasil diskusi, hasil pembelajaran yang diimplementasikan. Karena nantinya anak-anak yang belajar usaha, tatkala nanti kelas 3, pendataannya itu akan mengacu pada berapa nomor NIB-nya, berapa siswa yang berwirausaha, mana bukti nomor NIB-nya, begitu. Ada lagi pertanyaannya, Mbak Hanifah? Pak Lulu? Ya. Tadi belum 3 itu makanan, fashion, sama servis kendaraan ringan gitu, Pak. Berarti Jadi, kalau 3 item itu kan itu harus berarti 3. nomornya beda-beda ya? Ruang Harus lingkupnya ada 3 3 berarti. Betul. Oke. Nah, itu apa namanya, NIB-nya harus diselesaikan dari waktu. Gimana Bu? Diulang Bu, maaf. Itu penyelesaian pembuatan NIB-nya atau harus selesai hari ini? Oh enggak Bu, enggak harus selesai ini. Hari ini mah belajarnya dulu. Kalau mau sekarang latihan boleh. Ya. Nanti kan Mbak Hanifah akan kasih PPT-nya nih. Nah ini mah pengantarnya aja Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya kepada mentor yang ada di grupnya. Begitu Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan, boleh silahkan. Kalau yang sudah punya boleh ketik di kolom chat ya. Saya dari sekolah mana, saya udah punya NIB, boleh dikirimkan di chatnya. Saya pengen tahu juga kalau yang sudah punya. Silakan Bapak Ibu, ada yang tanyakan lagi? Jadi kalau prosesnya safety sudah ada, Dian dari Bekasi sudah ada. Oke. Nanti bisa sharing juga ya dengan teman-teman yang lainnya. Yang belum bisa boleh tanya ke teman-teman di grupnya. Ada 2 orang, ada lagi yang sudah punya nih. SMK 1 ya, safety, Cilaku, Cianjur. Wah, apalagi nih di Padadang ICB langsung di PBM-nya produktif. Mantap. Nah, kalau yang ini dari SD, kalau belum punya KTP, pakainya NIK yang ada di nomor kartu keluarganya. Kalau masih belum bisa, pakai QQ dari KTP salah satu orang tuanya saja. Dari Patok Besi, ya ini punya NIB. Nah ini beberapa sekolah yang ikut workshop ya, gitu. Majalengka sudah ada dari Iriana. Kalau yang mau bertanya boleh Bapak Ibu, yang mau praktek juga sekarang boleh dicobain. Nanti kalau ada kendala boleh ditanyakan langsung sambil menunggu sesi Zoom-nya ini. Yang terpenting sekarang cari klasifikasinya. Darang dan Siti udah, Dini sudah, alhamdulillah sudah banyak nih Pak Hanifah yang sudah punya. Apakah pembuatan NIB berbayar? Gratis Bapak Ibu, OSS-nya gratis untuk NIB UMKM perseorangan ya.
Yang berbayar itu ada untuk PT, ya, PT perseorangan dia ada bayar store ke kas negara sekitar 50 sampai 70.000 ya, gitu. Jadi NIB-nya mah gratis, hanya biasanya digabung dengan pelatihan untuk memudahkan Bapak Ibu pembuatan NIB-nya. Ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan, boleh di kolom chat, gratis tuh ya. Terima kasih Ramdhani sudah punya NIB SMK 11. Izin bertanya Pak Dadang. Mangga silahkan. Pak Dadang, anak-anak kami waktu itu coba untuk buat NIB pada jam kerja. Nah ternyata pada saat itu kelihatannya susah masuk. Mungkin ada solusi, itu aja Pak Dadang. Ya, betul Pak. Biasanya di jam-jam tertentu kalau ada sesi pelatihan Pak yang dilakukan oleh dari kementeriannya, kan dia biasanya klasikal. Jadi 2 kelas, 3 kelas input di setiap daerah itu mungkin dari kredit Pak. Nah, biasanya kalau saya Pak, kalau emang mengerjakan sendiri itu di pagi hari Pak, jam 4, jam 5 lah, jam 5, jam 6, karena sebetulnya setengah jam juga selesai NIB ini. Tapi kalau jamnya jam kerja Pak, satu ada yang dipakai pelatihan juga. Yang kedua emang UMKM yang reguler itu di jam kerja biasanya begitu Pak. Bapak mah saya Pak NIB-nya udah aman usahanya. Ya, terima kasih Bu Neti. Ayo Bapak Ibu, mulai sekarang dikoreksi. Kalau bisa Bapak Ibu, anak-anak yang sudah punya NIB, soft file-nya Bapak Ibu minta itu menjadi portofolio kegiatan dari pengembangan wirausaha dari Bapak Ibu. Begitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang masih ditanyakan? Betul. Kalau yang sudah punya NIB, tugasnya adalah ngebantuin teman-temannya untuk jadi mentor untuk bikin NIB-nya, begitu. Lebih enak pembuatan NIB-nya dibantu sama Bapak Ibu gurunya di lab supaya aksesnya lebih cepat, begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan, boleh silahkan, atau hal yang lain juga boleh, tidak hanya NIB ya. Kak Adifah, jadi kalau ada 2 pertemuan sebelumnya yang ada kurang jelas boleh ditanyakan juga. Mau langsung mengumum boleh, mau pakai di kolom chat juga boleh, Bapak Ibu. Mbak Hanifah. Iya Pak. Kalau lihat dari kolom chat sih udah pernah ya, kalau saya lihat di daftar peserta juga ada beberapa yang ikut di Karawang dan di Bandung. Jadi emang sebagian sudah ada, mudah-mudahan nanti teman-teman yang sudah pernah bisa bikin, bisa diseminasi kepada teman-teman yang baru. Begitu Mbak Hanifah. Ya, siap Pak. Maka ada tambahan lagi Mbak Hanifah sambil saya menyimak. Saya izin off cam ya. Sinyalnya aduh saya kurang bagus, sudah pindah-pindah. Iya. Mungkin ini kita langsung saja ke praktiknya ya Pak. Boleh. Silakan Mbak. Baik. Oke. Nah. Oke. Untuk pertama itu teman-teman silakan kunjungi link OSS yaitu oss.go.id, bisa diketikkan di Google atau di browser lain. Ini nanti kalau saya praktiknya terlalu cepat bisa ini ya, bisa laporan aja di kolom chat.
Gitu. Nah, setelah kita nanti buka link ini, maka akan muncul halaman seperti ini. Iya, betul. Kalau sudah KBLI, nanti KBL-nya itu akan digunakan saat proses pembuatan NIB. Nah, kalau misalkan kita sudah buka ini ya, linknya itu oss.go.id, itu nanti akan muncul halaman seperti ini. Jadi ini untuk linknya saya kirimkan di kolom chat. Iya Bu, minta linknya Bu untuk Ya. praktik perizinannya, minta linknya. Ya, sudah di kolom chat Bapak. Sudah ya, sudah tampil seperti ini semua kan? Nah, terus setelah itu kita lakukan proses pendaftaran jika belum punya akun gitu. Nah, jadi di sini ada daftar dan juga masuk, daftar untuk orang yang belum punya akun di OSS ini. Bisa langsung diklik aja daftar di sini. Nah, nanti kita di sini akan muncul pendaftaran seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Ada skala usaha, verifikasi data, kata sandi, kemudian profil pelaku usaha. Nah, kemudian untuk yang skala usaha itu teman-teman semua bisa pilih yang UMK atau modal usaha kurang dari 5 miliar. Oke, apakah sudah? Ulangi Bu, ulangi lagi Bu, ulangi lagi dari awal Bu. Ini saya Oke, baik, Pak. baru apa namanya, baru muncul Bu. Ya, siap Pak. Jadi kan kita tadi sudah muncul di halaman OSS, terus kemudian kita di sini pilih ya yang di atas ini. Jadi di sini ada sebentar. Nah, jadi di sini kan terlihat itu ya Pak, ada daftar dan juga masuk. Jadi kalau misalkan Bapak belum punya akun, silakan pilih daftar di kanan atas. Kemudian akan tampil seperti ini. Jadi ini adalah proses pendaftaran yang memang harus kita lalui. Terus kemudian untuk skala usaha, kita bisa pilih yang UMK atau modal usaha kurang dari 5 miliar. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah pilih skala usaha UMK, kita lanjut ke tahap berikutnya. Bisa diklik lanjut, kemudian kita harus verifikasi data.
Nah, untuk jenis pelaku usaha, silahkan pilih yang orang perseorangan di sini. Oke, sekali lagi, untuk jenis pelaku usaha, silahkan dipilih orang perseorangan. NIK diisi dengan NIK masing-masing, kemudian nomor ponsel juga diisi dengan sesuai nomor ponsel masing-masing. Kalau misalkan ada kendala saat memasukkan nomor ponsel, itu bisa teman-teman gunakan email. Nah, kalau sudah terisi semua, nanti teman-teman silahkan pilih verifikasi ya. Kalau untuk kata sandi Bu, bagaimana itu Bu ya? Gimana Bapak? Kan sudah Kalau saya klik ya, tuh yang warna merah, yang mikro, ya usaha mikro, klik itu tulis email atau HP, terus ada kata sandi. oh, itu sudah verifikasi ya Pak berarti? Belum Bu, maksudnya saya kan baru nih, maksud verifikasi bagaimana? Kan Oke, jadi kan tadi setelah nomor ponsel dimasukkan itu kan Bapak harus tekan verifikasi agar kode verifikasi yang dikirimkan oleh OSS itu masuk ke WhatsApp-nya Bapak begitu. Nah, jadi oke. oke. Sebentar Bu, maksudnya gini, Ya. tadi kan kita udah buka tuh yang link dari Mbak kan, udah saya buka linknya, kemudian kan di situ ada tanda merah tuh 3 tuh, ya kan? Yang merah 3 tuh, nah itu klik yang mana? Kan UMK kalau nggak salah kan? Iya, pilih UMK. Betul. Yang tengah, yang tengah-tengah Bu ya. Coba lihat Yang ke ini atas lagi, Pak, ke atas dah. Ke atas. ini. Nah, ke atas lagi. Nah, ini nih, ya ini. Enggak, nah ya itu betul dah ini. Yang ini. Yang ini. Ini kan ada Ya. ajukan perizinan usaha mikro dan kecil kan? Atau bagaimana? Klik itu kan? Pilih daftar terlebih dahulu Pak, Yang mana ya daftar ya? di kanan atas. Oh, di kanan atas. Oh iya, sebentar ya Bu. Sebentar Bu. Klik kanan atas. Iya. Sebentar Bu. Daftar. Oke. Sudah Pak. Ya udah muncul Bu. Terus pilih Pilih yang UMK. yang 5 miliar ya. Yang UMK apa non UMK? UMK berarti ya? Iya, yang UMK yang kurang dari 5 Oke. miliar. Nah, terus lanjut. Udah saya klik. Udah, terus nomor induk NIK ya. Ya, jenis pelaku usahanya dipilih orang perseorangan, Pak. Orang perseorangan, oke. Nomor induk NIK-nya kependudukan ya. dimasukkan, ya. Juga Bu, nomor sebentar. ponselnya. Iya, Bu, sebentar Bu ya. Sebentar. Jangan lanjut dulu. Iya, baik. Dari Pak Agus, Iya. apakah ada pertanyaan? Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana Pak? Ini Bu, kan tadi peserta di sini kebetulan belum punya KTP. Terus bisa diambil dari nomor induk keluarga ya. Iya, betul. Jadi kalau bagi peserta yang belum punya KTP, silahkan pakai NIK yang ada di kartu keluarga. Kalau masih tidak bisa pakai NIK-nya orang tua, begitu. Oh, iya. Sementara itunya di rumah Bu, tidak harus sekarang itu atau gimana? Iya, tidak harus sekarang Pak. Untuk nanti juga bisa. Nanti saya share link ini rekaman Zoom-nya dan juga materinya. Oh, dikira waktu sekarang. Ya gitu aja Bu, terima kasih. Siap Pak, sama-sama. Mau nanya lagi Bu, mau nanya. Iya Pak. Kalau anak kan orang tuanya sudah punya NIB, itu nggak ada masalah Bu ya, bisa dipakai NIB orang tuanya ya? Ya boleh Pak. Itu jenis usahanya Boleh ya. sama atau berbeda?
Sama Bu, kebetulan Ya. memang anak ini memang usahanya di Oh, orang tuanya gitu loh, bantu oh orang iya. tuanya gitu. Iya, iya, Nah, boleh Pak, boleh dipakai. oke. Ini saya lagi ngisi nomor ponsel dulu Bu ya, sebentar Bu ya, kita baru lanjut ya. 08. Nah, terus udah saya isi nick-nya, kemudian nomor ponsel, lalu klik daftar menggunakan email atau bagaimana? Bukan, pilih yang verifikasi Bapak. Pilih verifikasi. Oh, pilih verifikasi. Oke, udah. Tunggu sebentar. Kok kagak bisa ya? Oh ya, sebentar, ada salah kali ini, ada kesalahan. Kok nomor ponsel Anda tidak terhubung ke WhatsApp ya? Kenapa, Pak ya? Itu nomornya sudah terdaftar di WhatsApp belum Pak? Sudah, Bu. Makin nomornya yang ini kan ya? Kok Oh tidak gitu. terdaftar? Coba Iya, di refresh Pak. di refresh. Tunggu sebentar. Kan udah ini. Coba saya ulangi lagi dah. Nggak bisa sih. Udah, Bu, udah. Udah bisa masuk. Sudah? Udah berarti lihat di WhatsApp ya, Bu ya? Nomor Iya. verifikasinya ya. Iya betul. Coba saya buka dulu WhatsApp-nya, Bu. Nah, jadi nanti dari OSS itu akan mengirimkan kode gitu, untuk Iya, lihat verifikasi. WhatsApp. Oh iya, ada nih. 627488. 627488. 627488. Lah, lanjut Bu, udah. Oh, udah. Oke. Udah. Udah Selanjutnya, verifikasi data udah. nah, Verifikasi data udah. Terus kata sandi. oke baik. Nah, untuk kata sandi itu ada beberapa yang memang harus diperhatikan ya. Jadi yang pertama, Iya. minimal itu 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, dan juga menggunakan karakter spesial. Jadi gabungan Bu ya. Huruf, angka, spesial gitu ya, gabungan ya. Iya, betul Pak. Nah, oke, gabungan. Oke, saya masukkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin bertanya. Iya, Ibu bagaimana? Sebelumnya kan udah bikin, cuman pas mau masuk lagi udah terdaftar, tapi lupa kata sandi, itu bagaimana ya Bu? Oh, berarti sudah punya akun ya? Iya, tapi lupa kata sandi. Terus yang nomor WhatsApp-nya kan harus yang terhubung sama WhatsApp. Iya, Cuman betul. ini yang di HP nggak pakai nomor yang kemarin didaftarin gitu. Oh gitu. Iya. Berarti coba sepertinya di situ ada fitur untuk lupa kata sandi. Coba itu diklik.
nggak ada Ibu di Nah, layar saya terlihat atau tidak? Terlihat ya. Baik, bentar. Nah, jadi kan itu kan sudah punya akun. Jadi di sini itu teman-teman silakan pilih aja ini masuk di sini. Nah, terus kan tampil di sini ya. Nah, bisa pilih yang butuh bantuan, terus kemudian pilih yang lupa kata sandi ini. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk pembuatan kata sandi sudah bisa semua kan? Terus kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu di profil pelaku usaha. Nah, di sini teman-teman harus mengisikan data-data yang masih kosong, seperti nama pelaku usaha, jenis kelamin, tanggal lahir, dan sebagainya. Hingga tahap akhir ya. Di sini kalau misalkan data sudah sesuai dan sudah benar, bisa langsung checklist kotak yang ada di sini. Terus klik daftar, begitu. Ini saya lagi mengisi data-data saya sendiri, Bu nih. Iya, Pak. Nanti kalau Belum selesai ngisi. ya, betul. Ditungguin. Tanggal lahir, alamat. Maaf kok nggak ada suara apa-apa ya? Nge-lag lagi kita atau gimana ini? Untuk yang lain, apakah ini suara dari Zoom sudah ada ini? Ada suara dari Zoom? Ada, Bu. Apakah ada lag? Nah ini Udah. Suara ke saya mah bagus, Bu. Sudah selesai semua Kak untuk pengisiannya? Baru alamat, Bu. Alamatnya panjang bener ini. Udah kabupaten, semuanya sih Bu ya, provinsi ya. Iya, betul. Tunggu sebentar, Bu. Jawa Barat. Iya, sabar sayang. Udah Bu, alamatnya udah semuanya, langsung daftar ya? Iya Pak, langsung daftar. Langsung daftar ya? Kotaknya jangan lupa dicentang ya Pak. Oh iya, dicentang. Oke, siap. Oke. Nah, sudah Bu, sudah daftar Bu. Tinggal profil pelaku usaha. Sudah? Udah? Kalau misalkan Daftar. sudah klik daftar, itu biasanya akan muncul seperti ini. Pendaftaran akun berhasil, kemudian ada tombol untuk masuk. Belum Bu, ini daftar masih belum bisa ke daftar Bu. Saya pencet daftar masih belum bisa.
Masih ada yang salah kali ya? Ada yang merah-merah atau enggak? Biasanya kalau ada yang Iya, merah berarti ada yang salah. ini ketika saya klik daftar, Ya, dia ke kursornya ke ini bukan nama saya. Apa ada yang salah? Yang sesuai dengan KTP ini ya? Nggak usah pakai gelar Bu ya? iya tidak sesuai dengan KTP. Kalau KTP kan ada gelar, berarti Oh nggak usah kali, gitu. nggak usah pakai gelar. Oh, dicoba Coba saja Pak. saya hilangin gelarnya dah. Oke, daftar ulang lagi. Oke, pendaftaran akun berhasil. Masuk Bu ya? Ya, masuk. Silakan masuk. Mm-mm. Sebentar. Ibu tunggu sebentar, belum beres. Iya, Oke, berarti nggak baik. pakai gelar Bu ya? Udah masuk Bu nih. Sudah. Udah masuk. Tadi untuk Nah, nomor KBLI sudah disimpan ya? Sudah dapat semua sudah ya? disimpan. Iya, sudah disimpan. Oke. Terus apakah tampilannya seperti ini, Pak? Coba. Ini saya share ya, tampilannya seperti ini, Ibu nih. Ini saya share deh. Baik. Tampilannya ini seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Bagaimana? Seperti ini, Mbak, tampilnya, Mbak. Di-share di grup. Di grup. Masih Iya. belum jumpa nih, sebentar saya ada Google News. LKS Daring SP Jabar di grup itu. Iya. Oh iya. Sudah benar itu, Pak. Benar ini? Iya, betul. Uh-huh. Silakan dipilih di garis-garis tiga yang ada di atas itu, Pak, dekat profile. Iya. Terus pilih Garis 3 saja. ya, di atas tuh ya, yang itu merah ya. Sebelah kanan pilih. Ya, betul. Sebelah kanan kan? Iya. Ada perizinan, ada perizinan usaha. Pak. Nah, perizinan usaha, Iya, itu. pilih yang Klik itu. permohonan baru. Oh, klik perizinan usaha, terus permohonan baru ya? Ya, betul. Oke. Sudah? Udah. Nah, itu langsung ke bawah di bagian Lalu data ini, usaha. Tunggu sebentar. Ini belum berubah ininya. Oh, gitu. Masih ketutup Nanti perizinan langsung berusaha. simpan data, Pak. Ini masih ketutup perizinan berusaha ini. Sebentar. Kan saya klik perizinan berusaha ya, tapi belum keluar tetap itu. Permohonan baru, udah. Simpan data. Belum, Bu, belum bisa ini perizinan usaha. Udah, lalu saya klik permohonan baru. Pas saya klik, tetap belum berubah. Bisa dikirim lagi nggak, Pak, gambarnya? Oh ya, oke, saya kirim lagi. Oh, udah saya kirim, Bu ya. Nah, itu udah saya kirim, Bu. Oh iya, baik, Pak. Itu langsung itu waktu diklik langsung tampilnya seperti apa, Pak? Tampilannya ini kan ada disuruh ngeklik perizinan berusaha ya. Nah, itu ada permohonan baru. Ya, diklik, Ya, sudah. saya klik. Nah, pas saya klik permohonan baru,
munculnya kayak gini. Ya saya ulangi lagi ya, munculnya kayak gini. Iya. Ah, oke sebentar. Ya udah Bu tuh, udah saya kirim. Oke. Iya. Mana? Nah itu munculnya tetap begini. Oh Tetap gitu di ya? awal kan ini. Oke. Coba ini Pak. Coba apa layarnya di ini rotasi. Dirotasi Bu ya. Sebentar Bu. Dirotasi maksudnya diapain rotasi Bu ya? Di ini ya. Diperlebar ya? 50 lah. Ya kan? 100 dulu, 100 dulu. Ini soalnya hubungan. Lagi proses kayaknya Bu. Oke. Ini lagi proses kayaknya ini. Oke, nanti untuk semua materi akan di-share di grup ya. Iya, iya. Di Oke, YouTube-nya siap. juga. Iya, karena kan kalau ini kan lagi proses ya. Lama banget Bu nih prosesnya. Permohonan baru lagi proses lama. Atau kalau misalkan masih kesulitan bisa pakai device laptop saja Pak, apakah ada? Oh, laptop ya. Iya. Oh, saya dibawa sini. Nggak ada. Oh ya, mungkin nanti aja Pak. Iya, paling nanti aja kali ya. Yang penting mah Hmm. cara-caranya tahu. Ini kan kalau sudah proses kayak gini berarti udah terakhir nih Bu ya, atau bagaimana ya prosesnya? Masih ada lagi Pak? Oh, masih ada lagi ya? Iya, Nanti kan dikasih ini kan, dikasih apa namanya, rekaman. cara-caranya atau prosesnya sampai Iya. akhir kan dikasih nanti Iya, kan? iya Pak, dikasih Pak. Iya, iya. Oke ya. Ini masalahnya ini apa namanya? Nggak bisa ke bawah-bawah, ini permohonan baru lagi. Oke, mungkin ini saya lanjut saja ya. Iya. Jadi kan tadi kan ini sudah masuk perizinan berusaha, terus kita ke permohonan baru, langsung di scroll saja ke bawah, pilih yang simpan data, terus kemudian teman-teman di sini perlu pilih yang tambah bidang usaha. Nah, setelah pilih tambah bidang usaha, itu nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang ini, bagian atas, itu ada pilih bidang usaha. Kemudian, kalau sudah, itu nanti tampil seperti ini. Jenis kegiatan usaha silahkan dipilih utama. Kemudian yang bidang usaha itu diketikkan nomor KBLI tadi yang sudah disimpan. Nah, nanti untuk uraian bidang usaha itu akan menyesuaikan sesuai dengan nomor KBLI-nya. Untuk ruang lingkup kegiatan, silahkan dipilih yang seluruh.
Untuk selanjutnya, kalau misalkan sudah, itu akan ada simpannya di sini. Itu silahkan disimpan. Ibu, mohon maaf, yang tadi dah, slide yang sebelumnya dah, mau saya screenshot dulu, slide yang sebelumnya. Iya. Ini nanti PPT-nya saya share di grup. Oh, share ya, oke. Ya. Oke, ya, lanjut. Oke. Untuk itu kan sudah ya disimpan di sini. Kemudian nanti untuk bidang usaha itu di sini disesuaikan aja. Kalau misalkan ada beberapa hal yang memang belum terisi, silahkan diisi. Nah, untuk NPWP itu tidak perlu diisi dulu, tidak apa-apa. Meskipun nanti akan ada seperti peringatan ya merah kayak gitu, itu langsung skip aja nggak apa-apa. Terus kita di sini validasi risiko. Kemudian setelah divalidasi risiko, nanti di sini akan ada yang ditambah lagi seperti jumlah tenaga kerja ataupun modal usaha. Nah, kalau sudah, teman-teman langsung saja pilih tambah produk atau jasa. Nah, nanti waktu itu muncul, waktu itu diklik, itu akan muncul seperti ini. Jenis produk atau jasa, kalau misalkan ini pilihannya hanya satu, yaitu lainnya, silakan pilih lainnya. Kemudian untuk jenis produk atau jasa, itu silakan diisi, disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing. Kalau misalkan menjahit, ya menjahit. Kalau misalkan menjual roti, silahkan diisikan menjual roti seperti itu. Nah, untuk kapasitasnya, ini silahkan dilihat dulu. Itu satuan kapasitas yang tersedia apa saja. Karena di setiap bidang usaha itu beda-beda. Ada yang ton, kilo, terus kemudian ada pieces, ataupun ada rupiah, ataupun ada kursi, seperti itu. Nah, untuk satuan kapasitas itu akan dihitung per tahun gitu. Jadi misalkan satu tahun itu ada berapa ton gitu. Kalau misalkan sudah, teman-teman langsung aja ya di sini klik simpan. Nah, setelah itu nanti akan tampil di sini. Kalau misalkan kita sudah menambahkan produk atau jasa kita, itu nanti akan tampil di sini. Jadi di sini akan ada keterangannya ya. Berapa nomor KBLI-nya, terus kemudian kapasitasnya berapa, jenis produksinya apa. Kalau sudah, itu teman-teman langsung saja klik selesai. Terus kemudian nanti tampil seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang memang punya banyak usaha, banyak kategori usaha, dan ada beberapa nomor KBLI gitu, bisa ditambah lagi bidang usahanya. Nah, nanti akan mengulang proses seperti yang tadi sudah dilakukan. Nah, setelah ditambah untuk bidang usaha yang kedua, nanti akan tampil di bawah ini. Nah, kalau sudah, itu teman-teman silahkan pilih lanjut di sini. Kemudian di sini untuk apakah Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan, pilih saja belum. Terus jenis usaha ini atau kegiatan ini silahkan pilih ya yang ada di bawah sini. Kalau misalkan ada beberapa opsi, itu silahkan dipilih yang paling sesuai. Kemudian klik yang lanjut. Nah, terus di sini akan diarahkan untuk mengisi uraian usaha. Untuk uraian usaha di sini teman-teman silakan isikan dengan singkat saja. Mohon maaf untuk peserta lomba SPW bisa menuju ke breakout lagi ya. Untuk Mbak Lutfi mungkin bisa dibantu dibukakan breakout room-nya, Mbak. Sebentar, Pak, karena hostnya tadi itu menggunakan device ya, kelupaan kena loss koneksi, jadi nggak terhubung ke WiFi, akhirnya seluruh breakout room terclose semua. Setelah ini Mbak Lutfi sebagai host akan reconnecting lagi ke Zoom. 现在我有冰淇淋
我很喜欢冰淇淋，但是速度与 Baik, selamat datang kembali ya. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis, jadi kita lanjutkan di sini. Ya, Tadi sudah sampai ke uraian usaha. Jadi selanjutnya kita pilih aja lanjut di sini. Terus kemudian nanti akan tampil draft kayak gini. Draft dari file NIB kita. Nah, terus teman-teman di sini perlu mencentang atau menceklis kotak yang ada di sini untuk menerbitkan NIB kita. Nah, setelah ini diceklis, teman-teman bisa langsung klik tombol terbitkan perizinan berusaha. Setelah itu, kita sampai di tahap akhir, yaitu tahap cetak NIB. Kalau misalkan ini sudah terbit, berhasil terbit, ini akan ada tools untuk mencetak NIB kita. Nah, terus kita ini ya, perlu ke cetak sertifikat standar. Terus di sini akan tampil seperti ini. Kalau memang sudah berhasil terbuat, itu nanti akan bentuk PDF. Jadi teman-teman bisa langsung download di sebelah kanan atas. Untuk pertanyaan, jadi NPWP bisa diisi atau enggak kalau yang belum ada. Nah, untuk NPWP bisa di-skip saja. Jadi tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Oke. Oke, untuk pembuatan NIB sudah selesai ya. Apakah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semua atau Bapak Ibu guru? Sudah jelas, Bu. Oke, baik Bapak. Untuk yang lain? Tinggal PowerPoint-nya aja dikirim. Ya. Iya. Nanti kalau misalkan ada kendala saat pembuatan, bisa tanyakan di grup atau chat saya ya. Atau bisa juga tanyakan di mentor di tim masing-masing. Oke, apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Oh ya, untuk link presensinya, Kak Rima dengar suara saya? Ya Kak, ntar Ya saya mungkin kirim di bisa ya di kolom chat ya. Presensi sudah ada ya. Terima kasih. Bisa diisi. Hanya siswa saja ya, Pak, Bu. Dimohon untuk segera diisi karena link akan ditutup setelah pelatihan ini selesai. Ya, Bapak Ibu, yang terpenting adalah silakan dicoba dimulai, kemudian bisa berkelompok Bapak Ibu dengan kelompok mentornya juga dicoba.
Nanti kalau ada kendala, bisa nanti diinformasikan di grupnya. Termasuk mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi siswa yang punya NIB di sekolah Bapak Ibu ya, begitu. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ayo dicoba Pak, siap. Ya, siap. Saya akan coba nih. Enak di ini Pak, lebih enak kalau di laptop ya Pak, di PC atau di laptop atau di ini. Kalau di handphone Iya. emang agak kecil-kecil Pak tulisannya. Iya Pak. Kudu Ngeceknya pakai gitu. kacamata plus Pak ya, biar kelihatan. Iya betul Pak. Salah. Tapi alhamdulillah nih masih bertahan di 80 lebih orang ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ini bisa berbagi juga. Nanti Mbak Anipa di akhir sesi akan bagi untuk presentasinya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu guide-nya. Kalau masih ada kendala boleh Pak nanti besok lusa ditanyakan saya di kolom grupnya begitu. Siap. Makasih Pak. Jangan lupa absensi dulu nih Bapak Ibu silahkan sebelum berakhirnya. Di mana absen Bu ya? Di mana absennya? Di kolom chat Pak, di obrolan. Di chat ya. Oke. Ya. Katanya siswanya aja Pak, gurunya untuk juga. siswa ya, siswa Pak. Oh iya. Pak Dadan punten mau nanya kalau penjualannya enggak, Bu. Mulia. Silakan Bu. Mas Logam Mulia KLB-nya apa ya? Maksudnya karena saya cari di pertambangan dan penggalian. Baru dong, kan tahu makan ini baru. Logam mulianya Ibu bikin apa jual? Baru. Jual. Berarti coba dicari di ini Bu, penjualan barang ini. Penjualan perhiasan atau penjualan langsung, coba cocok enggak? Penjualan di sini yang ada itu penjualan langsung. Emas ada nggak atau nikel gitu Bu? Kata kuncinya dimasukin. Nggak ada, adanya pertambangan dan penggalian. Kalau penggalian berarti dia produksi ya. Jual beli emas coba Bu. Jual beli emas di sini nggak ada Pak. Toko emas, kata kuncinya dimasukin coba Bu nanti. Ada nggak? Toko emas. Ya Pak. Nah ayahnya, nanti PR juga saya coba cari juga nih. Karena itu ribuan Bu KBLI-nya. Harus bisa coba kata kuncinya. Gitu Bu Neti, coba aja. Nanti saya Luar cari biasa. lagi, Bu Neti jualan emas apa? Antam? Antam ada, LA ada. Mantap nih. Pengusaha kita luar biasa. Masa Ratu Pak Kabi Pak. Insya Allah, nabung. Siap, nanti saya ke belakang. Siap Bu. Siap, nuhun Pak. Baik, ada pertanyaan Pak dari Pak Agus Kusmana. Dipersilahkan. Ya. Jadi ini untuk NIP ini bisa untuk perseorangan kalau di sekolah atau juga untuk kelompok ya, Pak Dadan. Terima kasih Pak Agus. Untuk NIB ini kalau dia usahanya sendiri berarti sendiri Bapak Ibu. Kalau dia grup kayak startup perusahaan yang misalkan digabungkan, maka cukup satu NIB Bapak Ibu. Tapi diharapkan sih satu orang satu NIB ya Bapak Ibu punyanya. Satu orang satu NIB. Oh gitu ya. Iya, kalau dia usahanya udah berjalan. Begitu. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya. Silakan. Pak, kan tadi waktu nyoba ngisi NIB itu kan nggak bisa pakai yang nik sendiri ya. Soalnya kan dari tanggal lahirnya itu kan belum umur 17 tahun. Terus waktu bikinnya itu kan pakai nik orang tua kan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti QQ sama orang tua. Nah, boleh dicoba pakai nik orang tua. Jadi terus itu kalau nik NIB ya. Jadi itu NIB-nya yang orang tua gitu Pak, nggak apa-apa? Iya, di situnya dijelasin aja usahanya usaha yang kamu nggak apa-apa, boleh. Kalau yang masih di bawah 17 ya, gitu. Ya. Oke, dicoba ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi?
Sudah cukup? Cukup ya? Sudah Pak, sepertinya udah cukup. Ya, oke, sudah cukup, sudah cukup. Tinggal Sudah cukup mengikuti jelas. step by step-nya saja. Ya betul. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi dan sudah cukup jelas, maka pertemuan hari ini akan segera ditutup. Jadi terima kasih ya kepada Pak Dadan juga yang hadir dan juga teman-teman semua yang telah mengikuti pelatihan ini hingga usai. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Waalaikumsalam. Terima kasih.